Hai semuanya, saya mau panggilin teman-teman mahasiswa. Apakah kalian masih ingat materi seputar logika biner dan aljabar boolean? Masih dong kak, kan sudah dibahas di video sebelumnya. Betul sekali. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi lanjutan, masih di topik yang sama. Kalau kemarin kita belajar gerbang logikanya hanya 3, nah sekarang kita akan tambah 4 lagi. Kira-kira susah nggak ya? Mari kita belajar sama-sama ya. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, ini merupakan topik yang akan kita bahas pada video kali ini seputar logika biner dan aljabar boolean. Jadi teman-teman silakan disimak. Kita ulang lagi ya materi yang video sebelumnya, di mana logika biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 ataupun 1. 0 itu mengindikasi bahwa prosesnya itu dia false, atau mungkin kita bisa katakan dia dalam kondisi off. Nah, kalau nomor 1 itu dia dalam kondisi true ya, atau dia dalam kondisi on gitu ya. Atau kalian juga bisa lihat di beberapa alat elektronik ya, ada 0 sama 1. Nah, itu kalau 0 itu berarti kalau di alat elektronik 0 tuh nggak ada arus listrik, kalau 1 itu ada arus listriknya ya. Jadi dalam memang komputer rangkaian digital juga logika biner ini merupakan salah satu dasar dari logika digital dan logika kombinatorial. Kita bahas lagi mengenai aljabar boolean ya. Ini merupakan sistem aljabar yang diperkenalkan oleh George Boole di tahun 1854 dan digunakan untuk memodelkan operasi logika dalam bentuk matematika. Nah, ini adalah operator dasar dalam aljabar boolean. Di sini ada 3, ada AND, OR, dan NOT. Kalau AND itu dia simbolnya seperti ini ya. Yang pertama tuh, hasilnya benar jika kedua input benar. Nah, kalau yang kedua OR itu simbolnya seperti ini. Hasilnya benar jika semua atau salah satu inputnya benar. Dan yang ketiga adalah NOT atau simbolnya adalah negasi. Dia adalah membalikan suatu nilai kebenaran. Nah, kalau video sebelumnya kita sudah bahas lebih lanjut dan mendalam mengenai 3 gerbang ini ya, AND, OR, dan NOT. Nah, kita akan bahas gerbang yang lainnya. Gerbang yang pertama yang akan kita bahas adalah namanya gerbang NAND atau gabungan dari NOT dan AND. Nah, atau AND dan NOT ya. Nah, keluarannya 1 jika tidak semua input bernilai 1. Kebalikan dengan AND ya, dimana AND itu hasilnya akan 1 bila mana semua inputnya adalah 1. Nah, ditandai dengan kalimat tidak dengan, atau tidak disertai, atau tidak dibarengi, atau dengan tidak, dan sejenisnya. Ini ada tabel-tabelnya, bisa kita lihat bahwa nilai yang 0 itu bila mana A dan B nya itu sama-sama 1 ya. Nah, karena memang NAND itu adalah kebalikan dari AND, maka dia simbolnya adalah negasi A konjungsi B gitu. Untuk gerbang yang kedua namanya gerbang NOR ya. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan NOT, atau kita sebutnya NOT OR ya. Nah, atau gerbang NOR aja mungkin ini supaya lebih paham. Nah, di sini hasilnya 1 atau keluarannya 1 hanya jika semua inputnya bernilai 0. Berbeda dengan OR, bila mana dia hasilnya 0 dan 0, dia hasilnya malah jadi 0. Tapi kalau NOR itu dia kebalikannya. Ditandai dengan kalimat atau tidak, atau tanpa, dan sejenisnya. Nah, ini ditandai dari tabel kebenaran, bisa kita lihat kalau 0 ketemu 0 dia jadi 0, tapi kalau misalnya di konjungsi ya, atau di gerbang OR, nah ini di gerbang NOR dia jadi kebalikannya, yang asalnya 0 jadi 1, selebihnya 0. Nah, ini ada gerbang yang ketiga namanya gerbang XOR atau exclusive OR. Dia keluarannya 1 jika inputnya berbeda ya. Jadi kalau misalnya 01 atau 10, dia hasilnya adalah 1 ya. Kalau misalnya angkanya kembar 00 atau 11, dia hasilnya malah jadi 0 ya. Ditandai dengan kalimat salah satu saja benar, atau hanya salah satu yang aktif, atau hanya salah satu yang benar. Jadi di antara gitu ya, di antara pilihan ke satu ataupun yang kedua. Oke, untuk gerbang selanjutnya namanya adalah gerbang XNOR atau exclusive NOR. Nah, jadi dia keluarnya 1 jika inputnya itu 0 semua ataupun 1 semua. Bisa dilihat dari tabel di atas. Jadi kalau input A dan B nya 0, maka dia hasilnya jadi 1 ya. Simbolnya seperti ini ya. Nah, jadi atau kalau misalnya inputnya 1 semua, dia juga akan jadi 1. Justru ini kebalikan dari XOR. Kalau inputnya yang pertama dan kedua berbeda, dia hasilnya malah jadi 0 gitu ya. Berikut ini adalah perbandingan dari tiap gerbang. Di sini bisa kita lihat ada beberapa gerbang yang sudah kita pelajari. Ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR ya. Simbol logikanya juga ada. Lalu operasinya kedua input benar
jika outputnya benar. Jadi kalau misalnya kedua inputnya benar sama benar, dia akan jadi benar gitu ya. Atau 1 jika A-nya 1 dan B-nya 1. Untuk OR, semua atau salah satu inputnya benar, maka outputnya benar. Atau 1 jika A-nya 1 atau B-nya 1, atau A 1 dan B 1 ya. Kalau not berarti dia kebalikan dari nilai input ya. Misalnya A-nya 1, nilainya 1 jika A-nya 0. Untuk NaN itu berarti dia adalah negasi dari N ya. 1 jika tidak keduanya benar. Kalau NOR, negasi dari OR. 1 jika semuanya salah. XOR benar jika salah satu benar atau nilainya 1 jika berbeda. Untuk XNOR benar jika nilainya sama atau 1 jika nilainya sama. Nah, ini kita coba bahas ya dari contoh soal yang NaN, dimana di sini kita diminta buatlah notasi logika, tabel kebenaran dan gerbang logika dari kalimat proporsi berikut. Sistem hanya gagal jika tidak benar bahwa kedua sensor suhu dan tekanan aktif bersamaan. Diketahui bahwa nilai A-nya adalah 0 dan B adalah 1 dan tentukan hasil outputnya. Nah, di sini notasi logikanya adalah Y sama dengan negasi A konjungsi B atau Y sama dengan negasi A dikali B ya. Atau Y, A, tandanya arah panah ke atas, B ya. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Karena NaN itu kebalikan dari N, maka kalau 0 ketemu 0, dia kalau dikonjungsikan pasti jadi 0 ya. Tapi kalau di NaN dia hasilnya akan jadi 1. Nah, ini untuk menggunakan ini jika digambarkan dalam bentuk gerbang logikanya. Ini untuk contoh soal yang NOR, yaitu alarm berbunyi hanya jika tidak ada sensor A atau B yang aktif ya. Berarti ini notasi logikanya Y sama dengan negasi A atau B, atau Y sama dengan negasi A plus B, atau Y sama dengan A arah panah ke bawah B ya. Ini dari gerbang logikanya. Ini tabel kebenarannya dimana 0 ketemu 0, hasil dari 0 itu yaitu 1. Ini contoh soal untuk yang XOR, kalimatnya adalah lampu menyala hanya jika salah satu dari saklar A atau B menyala, tetapi tidak keduanya. Jadi hanya salah satu aja gitu ya. Nah, berarti notasi logikanya adalah A disjungsi B konjungsi negasi A konjungsi B, atau Y sama dengan A XOR B. Jadi itu arahnya dibacanya XOR ya. Nah, hasilnya karena dia harus berbeda, maka menghasilkan 1. Misalnya 0 1, karena kan diketahui ini nilai A nya 0, B nya 1 ya, tinggal di input aja. Berarti A 0, B 1 hasilnya jadi 1. Karena tiap inputnya yang ke 1 dan kedua berbeda, dia hasilnya jadi 1. Contoh soal dari XNOR, ini kalimatnya adalah lampu menyala hanya jika kedua saklar memiliki kondisi yang sama, keduanya on atau keduanya off ya. Notasi logikanya adalah Y sama dengan A disjungsi B atau negasi A disjungsi B, atau Y sama dengan negasi A XOR B, atau Y XNOR itu simbolnya ini ya, yang lingkaran tengahnya ada titik. Nah, ini kita lihat tabel kebenarannya, kalau A nya 0, B nya 1, hasilnya sama dengan 0. Karena kalau XOR itu hasilnya harus sama kalau memang mau 1. Nah, ini untuk contoh soal untuk yang NaN, bisa kalian pelajari di sini gabungannya. Dan ini adalah contoh soal gabungan antara XOR dan XOR. Silahkan dipelajari dulu. Dan ini adalah contoh soal dari gabungan antara XOR dan XNOR. Silahkan dipelajari juga ya. Nah, nanti untuk kalian yang ingin dibahas dari contoh soal ini, boleh nanti kita bahas di video terpisah ya, karena durasinya kurang cukup. Semoga video kali ini bisa dipahami oleh semuanya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam edukasi.